Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babu al-khawf minasyirik. Bab perlunya kita khawatir dan takut dari kesyirikan-kesyirikan. Atau dengan bahasa bebasnya, mafhum mukhalafahnya, mantuknya khauf minasyirik. Mafhumnya apa? Berhati-hatilah dari kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Judulnya semakna dengan itu. Bahaya kesyirikan. Kemudian dibawakan apa yang menyebabkan kesyirikan itu mengerikan, berbahaya, dan kita harus ekstra hati-hati. Kita harus takut dan khawatir dari kesyirikan-kesyirikan. Dalil pertama, karena kesyirikan tidak akan diampuni. Siapa yang mati membawa kesyirikan tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalil pertama dan sudah kita bahas, walhamdulillah. Kemudian barakallahu fikum, dalil yang kedua adalah ucapan musannif, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Dari mana kita ambil bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya kita takut dari kesyirikan? Karena Nabi Ibrahim sendiri alaihi salam berdoa kepada Allah berlindung dari kesyirikan. Lah siapa yang lebih tinggi imannya antara kita dengan Nabi Ibrahim? Siapa yang lebih tinggi ilmunya antara kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah? Tentunya jauh Nabi Ibrahim alaihi salam lebih imannya lebih tinggi, lebih alim, lebih berilmu, tapi toh khawatir dari kesyirikan dan berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian berkata, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Berarti kesyirikan sangat mengerikan. Hati-hati dari kesyirikan, karena pertama tidak akan diampuni kalau mati membawa syirik. Kedua, karena banyak menyesatkan manusia. Dan juga karena Nabi Ibrahim saja yang lebih alim, lebih tinggi imannya, berlindung kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Dalil ketiga, ini yang terlewat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan di antara perkara-perkara yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa itu syirik kecil? Dijawab, ar-riya. Demikian disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala, ghairu ma'zuwin, tanpa menyebutkan hadisnya dikeluarkan oleh siapa dan sebagainya. Maka dijelaskan oleh pensyarahnya, wa qad rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani dan juga Baihaqi. Disebutkan diantaranya lafaz Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yunus qala haddatsana Laits an Yazid yani ibn al-Had an Amr an Mahmud bin Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian di antara apa yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Mereka bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Qala ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, idza jazan nas bi'amalihim, ketika membalas manusia dengan amalan-amalan mereka. Allah katakan pada mereka, orang-orang yang murai, orang-orang yang ingin dilihat, orang-orang yang beramal karena riya, Allah akan katakan, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ingin dipuji mereka, ingin dilihat mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Silakan lihat apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini namanya taubih. Taubih
itu adalah siksaan di atas siksaan. Ganjaran di atas ganjaran yang jelek pada mereka. Yakni fisiknya mereka terancam atau fisiknya mereka diadab dalam neraka. Sedangkan batinnya juga sakit karena dikatakan suruh minta pahala dari orang-orang yang dulu kalian riya kepadanya. Hanya Allah tidak akan memberikan pahala kepada kalian. Kalian dulu beramal di dunia karena riya, karena ingin dipuji. Maka pergilah pada orang-orang yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka. Pergilah pada mereka. Apakah kalian dapati pahala? Berkata Al-Mundiri, yang hadis ini yang disebutkan tadi lafadznya lafadz Imam Ahmad, dikeluarkan pula oleh Baihaqi sebagaimana dinukil dalam Majma' Az-Zawaid. Wa rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawinya rawi-rawi yang dipakai dalam kitab-kitab sahih. Dan juga oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan juga disebutkan oleh Haythami bahwa apa yang dipakai oleh Tabrani dari rawi-rawinya rijalus sahih, rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai di dalam kitab-kitab sahih, kecuali satu orang, yaitu Abdullah ibn Syabib ibn Khalid, dan itu pun seorang yang thiqah. Jadi semuanya rawi-rawi yang dipakai dengan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim berarti jelas rawi yang terpercaya, kecuali satu, itu pun Abdullah ibn Syabib ibn Khalid juga thiqah. Wa hasanahu al-Hafidh, dan dihasankan oleh al-Hafidh sanadnya sebagaimana dalam kitab Bulughul Maram. Baik, kembali kepada matan atau kembali kepada syarahnya. Qala Al-Mundiri, berkata Al-Mundiri, wa Mahmud ibn Labid ra'an Nabi. Mahmud ibn Labid pernah melihat Nabi. Walam yasih lahu minhu sima', tetapi dikatakan bahwa dia tidak sah kalau dia mendengar dari Nabi SAW. Fima ara, menurut pendapatku, kata Al-Mundiri. Tetapi Ibn Abi Hatim menyebutkan bahwa Imam Bukhari rahimahullah menyatakan Mahmud ibn Labid lahu suhbah. Lahu suhbah artinya sahabat. Selesai permasalahan kalau dia sahabat. Warajjahahu Ibn Abdul Bar. Demikian pula dirajihkan oleh Ibn Abdul Bar dan dirajihkan oleh Al-Hafidh. Wa qad rawahu Tabrani bi asanid jayyidah an Mahmud ibn Labid. Dan telah diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad-sanad yang bagus yang bersambung sampai kepada Mahmud ibn Labid dari Rafi' ibn Khadij. Mata Mahmud sanata 96 wa qila sanata 97 wa lahu 99 sana. Perhatikan kalimat ini, dan telah diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang bagus dari Mahmud ibn Labid dari Rafi' ibn Khadij. Selesai perdebatan. Mengapa selesai perdebatan? Karena Mahmud ibn Labid tadi lahu suhbah atau laisa lahu sima', apakah dia mendengar atau tidak mendengar? Ternyata beliau pun meriwayatkan dari sahabat Rafi' ibn Khudayj radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang jayyid. Oleh Tabrani diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mahmud ibn Labid dari Rafi' ibn Khudayj. Baik, kita lihat matan hadisnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, di antaranya aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Hadza min syafqatihi. Ini menunjukkan kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam terhadap umatnya dan merupakan rahmat beliau kepada umatnya, perhatian beliau pada umatnya. Syafqatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim. Tiga kalimat ini mutaradif, hampir sama maknanya. Syafqah, rahmah, dan ra'fah. Makanya sering digandengkan. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan dirinya Ra'ufur Rahim. Disebutkan pula Nabi SAW kepada umatnya Ra'ufur Rahim. Ra'uf dan Ra'uf. Ra'uf dari kata ra'fah, Rahim dari kata rahmah. Walaupun tentunya tidak sama antara rahmatnya manusia dengan rahmatnya Al-Khaliq, Sang Pencipta subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam lafaz sama.
sebagaimana sifat-sifat lainnya. Dikatakan Allah berbicara, makhluk juga berbicara, tetapi jelas tidak sama. Ikhwan fillah azakumullah, sekarang disebutkan bagaimana Rasulullah SAW sangat sayangnya pada umatnya, sangat perhatiannya sama umatnya, sangat-sangat betul-betul khawatir kalau umatnya jatuh ke dalam kejelekan. Maka Nabi menyatakan, ingatlah, hati-hati dari satu perkara yaitu syirik kecil. Aku paling khawatirkan, aku takut kalau kalian terjerumus di dalamnya. Aku paling khawatirkan kalian adalah syirik kecil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW la khaira illa dallahum alaihi wa amarahum bih. Tidaklah beliau melihat kebaikan kecuali beliau akan tunjukkan kepada umatnya dan diperintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Wala syarra, dan tidak pula beliau mengetahui satu kejelekan illa bayyanahu lahum, kecuali diterangkan pada mereka kejelekan tersebut. Wa akhbarahum, dikabarkan kepada mereka. Wa nahahum an dzalik, dan melarangnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali diajarkan dan diperintahkan. Enggak ada satu kejelekan pun kecuali diberitakan dan diperingatkan, hati-hati daripadanya. Ini kebaikan dan rahmat, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan lainnya yang mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu wa mata'irun yuqallib janahihi fis sama, yuqallib janahihi fis sama illa ata minhu ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya. Ini semua diterangkan. Yang baik diterangkan dan diajarkan dan diperintahkan, kerjakanlah ini. Yang jelek diperingatkan, hati-hati, ini jelek, jauhilah. Semua, tidak tersisa. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima sahha anhu, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadis yang sahih dari beliau, bahwa beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali mesti baginya, harus baginya, untuk menunjukkan umatnya atas kebaikan yang dia ketahui, diajarkan pada mereka. Demikian pula haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala syarri ma ya'lamuhu lahum, juga memperingatkan atau yanha ummatahu an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan umatnya atau yuhadzir atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mesti baginya menunjukkan yang baik-baik, mengajarkan dan membimbingkan semua yang baik-baik, dan memperingatkan dari yang jelek-jelek. Fa idza kana syirkul asghar mukhawwafan ala ashabi Rasulillah, kalau saja syirik kecil dikhawatirkan atas para sahabat Rasulullah SAW, ma'a kamali ilmihim, padahal betapa sempurnanya ilmu mereka para sahabat, wa quwwati imanihim, padahal betapa kuatnya iman mereka, tetapi Nabi mengkhawatirkan kesyirikan, yaitu syirik kecil. Fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu mimman huwa dunahum fil ilmi, maka bagaimana tidak dikhawatirkan terhadap kesyirik kecil, bahkan yang lebih besar dari itu, fama fauqahu, yang lebih besar dari syirik kecil, mimman huwa dunahum, dari mereka-mereka yang di bawah sahabat, ilmunya wal iman, imannya bimaratib. Sudah pernah digambarkan di papan tulis, mudah-mudahan masih ingat, bahwasanya kalimat ini menunjukkan qiyasul aulawi namanya. Qiyasul aulawi, membandingkan tetapi bukan dengan yang sama, dengan yang lebih.
Apakah lebih tinggi atau sebaliknya? Lebih-lebih lagi. Ikhwan bin a'azakullah, itu namanya kias aulawi. Dan kias yang seperti ini barakallahu fikum sering dipakai di dalam bahasa Arab. Kalau saja dikhawatirkan atas sahabat, syirik kecil, al-asghar. Kalau saja dikhawatirkan atas sahabat syirik kecil, maka lebih-lebih lagi dikhawatirkan oleh orang yang duna sahabat ke bawah, wa ma fawqahu ke atas. Artinya yang dikhawatirkannya para sahabat, maka kita katakan apalagi kita yang di bawah para sahabat ilmunya, di bawah para sahabat imannya, di bawah para sahabat semangatnya, maka kita lebih mungkin lagi terkena kesyirikan. Baik, kesyirikannya. Kalau para sahabat dikhawatirkan syirik kecil, bisa jadi kita dikhawatirkan syirik yang lebih besar lagi. Iya kan? Itulah makna kalimat tadi, fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu ala man dunahu. Alaman dunahu. Ini fawqahu. Perhatikan baik-baik. Yang fawqahu bicara kesyirikan ke atas. Yang bicara dunahu para sahabat ke bawah. Ini apalagi yang di bawah para sahabat, apalagi yang bukan tabi'in, bukan tabi'it tabi'in, bukan ulama, bukan ahli ilmu, bukan orang yang ya lebih mungkin lagi untuk terjerumus dalam kesyirikan, bahkan syirik yang ada di atasnya, bukan hanya syirik kecil, mungkin syirik yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Khususan idza urifa anna aktsar ulama'il amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarrahu bihi al-musyrikun. Lebih-lebih lagi khususnya ketika diketahui bahwa kebanyakan orang-orang yang dianggap berilmu di penjuru dunia, di negeri-negeri hari ini di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apalagi di zaman kita lebih banyak lagi orang-orang yang dianggap berilmu ternyata tidak mengerti tauhid kecuali apa yang diikrarkan oleh musyrikin. Apa tauhid yang diikrarkan oleh musyrikin? Tauhid rububiyah. Tauhid yang diikrarkan oleh kaum musyrikin adalah tauhid rububiyah saja, tidak ada pencipta kecuali Allah. Saya mengakui bahwa pemilik alam semesta ini adalah Allah. Baik, bukan salah, tapi sempit. Seharusnya inti dari tauhid adalah maka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Jadi kalimat tadi ada kelanjutannya. Setelah kalimat tidak ada pencipta kecuali Allah dan pemilik alam semesta ini Allah, maka jangan beribadah kecuali pada Allah. Di kalimat yang keduanya yang ada, mereka mengatakan dengan kalimat bismikallahum, kata musyrikin ketika memboikot Nabi, ditulis di awalnya bismikallahum, artinya mereka kenal Allah. Tetapi sayang mereka tidak mau beribadah kepadanya saja, tapi menyekutukannya dengan segala macam berhala-berhala. Wa ma'arafu ma'nal ilahiyah, berarti mereka tidak memahami makna ilahiyah, makna ketuhanan. Apa itu makna ilahiyah? Ibadah, hakul ibadah. Allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah, yaitu makna ilahiyah yang dinafikan dalam kalimatul ikhlas la ilaha illallah dari selain Allah. Karena kalimat la ilaha illallah, apa yang dinafikan? Uluhiyah. La ilaha itu uluhiyah. Berarti tidak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Allah. Tayyib, apa itu makna uluhiyah? Hak untuk diibadahi. Berarti makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibn al-Mundhir an Hudzaifah ibn al-Yaman an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Sesungguhnya kesyirikan di tengah kalian lebih samar dari rayapan semut.
Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma 'ubida min dunillah? Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu hanya yang diibadahi selain Allah? Au ma du'iya ma Allah, atau siapa yang diseru bersama Allah? Maka Nabi menjawab, thaqilatka ummuk, ibumu kehilangan kamu, ini ibumu kecewa dengan kamu. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml, kesyirikan di antara kalian lebih samar dari rayapan semut. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa fihi, maka di sini ada pelajaran penting. Termasuk di dalam kesyirikan kecil adalah taqulu a'tanillah wa fulan. Ini pemberian dari Allah dan kamu. Ini pemberian dari Allah dan si fulan. Disamakan dalam kata-kata. Kenapa kok kecil? Karena biasanya bukan i'tiqadi, biasanya bukan keyakinan, tapi hanya di lisan saja. Untung ada kamu. Nah, terus kemana Allah SWT? Kalau nggak ada kamu, terus bagaimana? Apa Allah nggak bisa memberikan keselamatan padamu? Kalimat-kalimat ini sering keluar begitu saja dari mulut-mulut kaum muslimin, padahal itu pun barakallahu fikum jatuh dalam kesyirikan. Wan niddu, dan yang namanya nid, memberikan tandingan bagi Allah. An yaqulal insan, seorang berkata pada seseorang, laula fulan qatalani fulan, kalau tidak karena fulan aku akan dibunuh oleh si fulan. Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya qadarullah wa ma syaa fa'al. Dengan sebab si fulan aku selamat, alhamdulillah, yang menggerakkan si fulan ke sini membantu saya, dan seterusnya. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, menunjukkan betapa samarnya kesyirikan-kesyirikan. Ada syirik yang dijuluki dengan syirik lafzi, syirkun lafzi, syirik yang dilafaz, kata-kata yang salah saja. Bahkan khatib sedang berkhutbah, sahabat yang mulia, ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa man ya'sihima, dan siapa yang bermaksiat pada keduanya, Rasulullah SAW menegur, bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Mengapa? Semestinya Allah dan rasulnya, atau Allah dan kemudian rasulnya, jangan dengan ya'sihima. Ini khonilina azakumullah, sama seperti yang lainnya, bahwa itu lafzi, dilafaz saja. I'tiqadnya tidak begitu. Hasya lis-sahabi, tidak mungkin bagi seorang sahabat berkeyakinan menyamakan Allah dengan Nabi. Tetapi itu lughah, berbahasa yang salah. Khonilina azakumullah, masih banyak lagi syirik-syirik yang samar, yang akhfa min dabibin naml, yang lebih samar dari rayapan semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Terus bagaimana menghindarinya? Usaha, dan apa yang tidak ketahui kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimaafkan dari apa-apa yang kita tidak tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab wa billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab al-khawf min asy-syirik dan sudah disebutkan dalil-dalilnya. Maka berikutnya al-musannif rahimahullah membawakan dalil yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Berkata musannif rahimahullahu taala bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru min dunillah selain Allah, nid dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan sedang menyeru selain Allah, yaitu tandingan-tandingan, maka dia masuk neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih dan juga Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullah dan lain-lainnya, yang menunjukkan ini ancaman yang sangat keras bagi siapa yang mati membawa kesyirikan. Ayatnya sudah dibaca di awal dalil, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang membawa dosa syirik dan akan mengampuni yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Hadisnya sama juga menyatakan siapa yang mati membawa kesyirikan, yaitu menyeru selain Allah, nid, maka dia masuk neraka. Ikhwan ibn a'azakullah, apa itu makna nid? Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, an-niddu asy-syabih. Nid artinya yang semirip. Syabih dari kata syabbaha yushabbihu tashbihan, yang serupa atau yang diserupakan. Yuqalu fulanun niddu fulan atau nadiduhu. Dikatakan si fulan adalah nidnya fulan, maknanya si fulan mirip dengan fulan. Wa nadiduhu atau fulan sebanding dengan si fulan. Ai misluhu, yakni yang serupa dengannya. Wasyibhuhu, yang semirip dengannya. Intaha, selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Berarti apa makna menyeru selain Allah nid? yakni mereka yang menyeru selain Allah sesuatu yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang diperlakukan sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun,
Dalam keadaan kalian tahu fitrah manusia, akal sehat manusia sudah tahu kalau mencipta langit dan bumi tidak akan sama dengan siapapun dan seluruh makhluk tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka justru memperlakukan sekian benda seperti Tuhan, disembahnya, diseru, berdoa kepadanya, istighatsah kepadanya dan seterusnya. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah. Ucapan beliau dalam hadis ini, siapa yang mati dalam keadaan menyeru selain Allah tandingan-tandingan. Maknanya yaj'al lillahi niddan fil ibadah. Maknanya menjadikan tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi, yaitu memperlakukannya seperti memperlakukan ilah, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhu, berdoa kepadanya, wa yas'aluhu, meminta kepadanya, wa yastaghitsu bihi, meratap kepadanya. Maka siapa yang melakukan itu semua dakhalan nar. Siapa yang berdoa yang harusnya kepada Allah, dia berdoa kepada makhluk. Siapa yang meratap beristighatsah harusnya kepada Allah, dia kepada makhluk, dakhalan nar. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam nuniyahnya, asyirku fahdharhu, fasyirkun zahirun dal qismi laysa biqabilil ghufrani, wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani, yad'uuhu aw yarjuuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kamahabbatid dayyani. Perhatikan 3 bait syair ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang semuanya berakhir dengan nun, yakni qafiyahnya adalah nun. Wasyirku fahdharhu, kesyirikan hati-hatilah. Fasyirkun zahirun dal qismi laisa biqabil ghufrani, karena kesyirikan itu sangat tampak jelas dan bermacam-macam. Laisa biqabilil ghufrani, dan tidak bisa menerima ampunan, tidak dimaafkan, tidak diampuni. Yaitu wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang diserupakan. Ayyan kana, apapun itu. Ayyan kana maknanya apapun itu. Min hajarin wa min insani, apapun itu, apakah itu batu atau manusia. Hajarin atau insani. Bagaimana menyerupakannya? Menyerupakannya dengan memperlakukan sama seperti beribadah pada Allah. Yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kamahabbatid dayyani. Yad'uhu, menyerunya, berdoa kepadanya. Yarjuhu, berharap kepadanya. Thumma yakhafuhu, takut kepadanya. Wa yuhibbuhu, dan mencintainya. Kamahabbatid dayyani, seperti mencintai Allah ad-dayyan, pemilik agama ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa'alam anna ittikhadin niddi ala qismain. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim tadi menunjukkan bahwa yang namanya nid tandingan-tandingan adalah yang diperlakukan sama seperti memperlakukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diibadahi. Apa bentuk ibadahnya? Bisa dengan berdoa, berharap kepadanya, takut kepadanya, mencintainya dengan cinta ibadah dan seterusnya. Dan ketahuilah bahwa mengambil tandingan-tandingan bagi Allah itu qismain, ada 2 macam. Yang pertama, annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'dihha. Bentuk mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam. Yang pertama, menjadikan untuk Allah sekutu dalam berbagai macam ibadah atau sebagian macam ibadah. Ikhwan fillah a'azakumullah, mungkin dari sisi penciptaan mereka tidak menyamakan. Mungkin dari sisi penciptaan
Mereka tidak menyamakan. Tidaklah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan makhluknya. Misalnya dia berkata, aku tidak menyamakan. Allah Subhanahu wa taala jelas pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Besar. Adapun makhluk, mereka yang diciptakan kecil dan sebagainya. Iya, dalam hal itu mereka tidak menyamakan makhluk dengan Allah taala. Tetapi kemudian makhluk ini disembah. Bukankah ini berarti dia menyamakan dengan Allah? Dan disembahnya, diibadahinya dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Karena ibadah anwa. Ibadah anwa macam-macam. Doa ibadah. Baik, istighasah ibadah. Mahabbah, khauf, raja, tawakal. Harusnya kita berkata ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku bergantung kepadanya, aku bertawakal kepadanya. Tetapi orang tadi keluar dalam keadaan tenang saja. Saya punya sabuk yang mengamankan dari seluruh mara bahaya. Itu tawakal bukan? Tawakal. Aku bergantung pada sabuk ini. Kalau ada sabuk ini di pinggang kita, aman. Gak akan kena mara bahaya, gak akan kena ini, gak akan kena itu, ila akhirnya. Barakallahu fiikum. Walaupun secara lisan menyatakan tentunya Allah pencipta, kita makhluk. Tapi ketika memperlakukan sabuknya seperti memperlakukan Allah Ta'ala, yaitu tawakal. Kemudian ketika ketakutan sesuatu, berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, astaghithu bika. Aku meratap kepadamu ya Syekh Fulan. Itu juga bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Karena istighatsah adalah ibadah. Karena istighatsah adalah ibadah. Berdoa juga ibadah. Barakallahu fiikum. Sehingga walaupun sebagian jenis ibadah saja diserahkan pada selain Allah, diarahkan pada selain Allah, cukup itu dikatakan kesyirikan. Makanya disebutkan sini dengan kalimat fi anwa'il ibadah au ba'dihha, atau pada sebagiannya. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa huwa syirkun akbar, dan itu syirik besar kalau beribadah pada selain Allah. Watsani makana min anwa'i syirkil asghar. Bentuk kedua adalah apa yang termasuk dalam syirik kecil. Bentuk kedua dalam pengambilan nid atau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Seperti ucapan seseorang, Masya Allah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kamu. Disamakan Allah dengan kamu dalam masalah lisan, atau dalam masalah ini adalah kehendak Allah dan kamu. Berarti dalam masalah masyiah, kehendak, ternyata kejadian ini bukan hanya Allah sendirian, Allah dan kamu disamakan. Ini berbahaya, barakallahu fikum. Atau kalimat walaulallah wa anta, kalau tidak karena Allah dan kamu, ini juga sama, menyamakan Allah dengan kamu. Wa kayasirir riya, atau seperti riya. Dia beribadah untuk Allah dan juga karena ingin dipuji oleh fulan wa fulan. Qala faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahu rajulun. Telah diriwayatkan dengan sabit bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang dan berkata kepadanya, Masya Allahu wa syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasul. Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Yani apakah engkau menyamakan aku dengan Allah? Bal masya Allah wahdah. Bahkan ini atas kehendak Allah sendirinya. Ini atas kehendak Allah sendirinya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga Ibnu Abi Syaibah dan juga Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Imam Nasai dan Ibnu Majah. Wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadl at-tauhid, dan hukumnya sudah dibahas
di dalam pembahasan fadlul tauhid, bahwa itu adalah syirik kecil. Mengapa syirik kecil bukan syirik besar padahal menyamakan Allah dengan makhluk? Karena biasanya terucap di lidah saja, bukan keyakinan dalam hati, hanya salah pengucapan saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian dia ingin menyertakan kamu di dalamnya. Ini karena Allah dan kamu. Jangan. Ini karena Allah saja. Adapun kamu membantu karena Allah menggerakkan kamu, karena Allah menakdirkan kamu, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, menakdirkannya. Bisa dipaham? Baik. Selanjutnya, wa fihi bayanu anna da'wata ghairillahi fi ma la yaqdir alaihi illallah syirkun jali. Kita mendapatkan faedah. Kalau fihi, padanya, maksudnya padanya ada faedah. Ada faedah bayanu anna da'wata ghairillah. Ada faedah bahwa berdoa. Dakwah di sini berdoa, bukan dakwah dalam artian ceramah. Da'wata ghairillah, berdoa pada selain Allah, fima la yaqdir alaihi illallah, pada apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, syirkun jaliyun. Itu syirik yang jelas, bukan syirik yang samar. Katalabi syafa'ah minal amwat, seperti meminta syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan dia untuk memberi syafaat. Berarti milik siapa syafaat? Lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. La yashfa', tidak akan ada yang memberikan syafaat illa biiznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'u 'indahu illa biiznih. Berarti kalau ada seseorang yang datang ke kuburan kemudian berkata kepada penghuni kubur tersebut dengan meratap kepadanya, aku meminta syafaatmu. Aku meminta syafaatmu. Ini adalah kesyirikan. Mengapa? Karena doa ini, doa permintaan seperti ini tidak mungkin kecuali kepada yang memilikinya. Sedangkan yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyik. Aku meminta syafaat nabimu, meminta syafaat para pemberi syafaat. Ya Allah, takdirkanlah untukku, gerakkanlah mereka untuk memberikan syafaat kepadaku, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ditujukannya kepada Allah, karena lillahi asy-syafa'ah jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Apalagi ikhwan ibn a'azakumullah, meminta surga masa kepada makhluk. Milik siapa surga? Berlindung dari api neraka kepada selain Allah. Milik siapa neraka? Maka permintaan-permintaan seperti itu, kalau diarahkan pada selain Allah, syirik. Misalnya dia datang kepada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai turunan Nabi. Wahai Habib, masukkan aku ke surga. Wahai Habib, wahai Syekh, wahai yang mulia, selamatkan aku dari neraka. Ini syirik. Syirkun jali. Mengapa syirik? Karena pemilik surga, pemilik neraka hanya Allah wahdahu. Maka kalau meminta surga, mintalah kepada Allah. Kalau berlindung dari neraka, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada makhluk. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fihi bayan anna da'wata ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah syirkun jali. Ada penjelasan di sini bahwasanya berdoa pada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah, maka itu syirik yang jelas. Meminta sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah, seperti meminta syafaat, meminta surga, meminta perlindungan dari neraka, dan seterusnya. Tatalabi syafa'ah minal amwat fainaha mulkun lillahi ta'ala, karena syafaat ini adalah milik Allah ta'ala. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an.
Wa biyadihi, syafaat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Laisa biyadi ghairihi minha syai', tidak di tangan sesuatu apapun. Wa huwa alladhi ya'dan lisyafi' an yashfa'. Allah lah yang memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Dan juga Allah yang memberikan keridhaan kepada siapa yang akan diberi syafaat. Kamu saya izinkan untuk berikan syafaat. Dan kau berikan pada si fulan, aku ridho dia dapat syafaat. Perhatikan. Yang memberi syaratnya harus izin Allah, yang diberi syaratnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya'dan lisyafi' an yashfa' fima laqallahu bil ikhlas wat tauhid. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Orang yang dalam keadaan bertemu Allah dengan keikhlasan, dengan tauhid, yang tidak pernah membatalkannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Min ahlil kabair, dari orang-orang yang berdosa. Karena orang-orang beriman, orang yang tidak syirik kadang-kadang berbuat dosa, maka mereka lah yang akan mendapatkan syafaat. Kama yati taqriruhu fi bab syafa'ah, sebagaimana akan datang nanti rinciannya di dalam bab syafa'ah insyaallah. Baik, dalil berikutnya. Selesai dalil hadis, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Sekarang kalau musannif rahimahullahu taala wali Muslim an Jabir anna Rasulullah SAW qala man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiya Allah, dan siapa yang bertemu Allah yusyrik bihi, dan menyekutukannya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Baik, perhatikan syarahnya. Disebutkan hadis ini dari Jabir, yaitu Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram bimuhmalataini, yani kedua hurufnya tanpa titik, ha dan ra, al-Ansari, dari kalangan Ansar. Thumma as-Sulami bi fathataini. Kalimat bimuhmalataini sangat penting barakallahu fikum agar tidak tertukar dengan hizam, karena biasanya enggak ada harakat, ha, ra, mim, tapi terlihat ada titik entah dari mana di atas ra, jadi hizam. Atau kalau haknya yang ada titiknya jadi kharam, barakallahu fikum, atau jadi khazam ila akhirih, maka disebutkan bimuhmalatain. Ingat dengan tanpa titik pada hak dan ra-nya. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, dari Bani Sulami atau Salami, bifathataini, dengan dua fathah. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang mulia, wali abihi, dan juga bapaknya memiliki sohbah juga. Wali abihi manaqib masyhur, bahkan bapaknya memiliki keutamaan-keutamaan yang terkenal. Mata bil Madinah ba'da 70. Beliau meninggal setelah 70 tahun. Wa qad kuffa basaruhu, dalam keadaan telah buta matanya. Walahu 94 sanah, dan memiliki umur 94 tahun. 94 tahun. Qauluhu man laqiya, perhatikan barakallahu fikum, mengapa dalam sekian hadis selalu ada kalimat man laqiya, man laqiya Allah. Di hadis yang sebelumnya apa? Man mata, man mata. Untuk apa ini? Kalimat man laqiya dan man mata dan yang semakna dengan itu, untuk menunjukkan bahwa ancaman ini tadi hanya pada mereka yang sudah mati membawa kesyirikan. Adapun yang di dunia, masih di dunia, dia memiliki syirik akbar. Apakah dia dakhalan nar?
Apakah dia akan masuk neraka? Belum tentu, karena masih hidup di dunia. Kalau masih hidup di dunia, masih mungkin dia bertaubat, masih mungkin dia berubah, masih mungkin dia menyesali perbuatannya ila akhirnya. Sehingga selalu ancaman tadi pada mereka yang sudah mati membawa dosa syirik. Man laqiyallah yusyrik bihi. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah. Man mata, siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Ini semua barakallahu fikum sebagai ihtirazan, sebagai kehati-hatian, jangan sampai diarahkan kepada orang yang masih belum mati, yang masih hidup. Kemudian berkata, kamu berbuat syirik, neraka selama-lamanya. Hati-hati, jangan sembarangan berbicara. Dia masih hidup, masih belum tentu. Mungkin dia berubah di akhir hidupnya, mungkin dia bertobat di akhir hidupnya. Maka jangan pastikan seseorang di dunia ini dengan jannah atau nar. Jangan memastikan manusia di dunia ini dengan surga atau neraka, kecuali yang sudah mati membawa kejelasan. Apakah kejelasan tauhid atau kejelasan syirik? Kalau dia mati dalam keadaan dia jelas-jelas bertauhid, insya Allah akan masuk jannah. Itu pun tidak kita pastikan. Karena hati manusia, Allah yang tahu apakah dia ikhlas atau dia ternyata munafik. Wallahu a'lam. Maka kita katakan, Masya Allah, ahli tauhid, mudah-mudahan dia masuk jannah. Sebaliknya kalau mati dalam keadaan syirik, maka hadisnya sudah banyak kita baca. Dakhalan nar, dia masuk neraka, karena dia belum taubat dari kesyirikannya. Dikatakan oleh Nabi dengan kalimat, Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Bagaimana Ustaz berarti orang ini? Rasul berkata, Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Jadi orang ini masuk neraka. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Agar kita tidak menta'yin, baca saja hadisnya. Kalau kita sebutkan fulan bin fulan, itu ta'yin. Kita khawatir kalau ternyata tanpa sepengetahuan siapapun dia ketika matinya menyesali perbuatan syiriknya. Mungkin. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Maka kalimat man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an. Berkata Qurtubi, ay lam yattakhid ma'ahu syarikan, yani belum atau tidak menjadikan sekutu bagi Allah fil ilahiyah, dalam ketuhanan, wala fil khalqi, tidak pula dalam penciptaan, wala fil ibadah, tidak pula dalam peribadatan. Wa minal ma'lumi minasyirkil mujma' alaihi anhu aw 'inda ahli sunnah anna man mata 'ala dzalika fala budda lahu dukhulal jannah. Kata beliau, siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, ya berarti tidak menyekutukannya dalam uluhiyah, tidak menyekutukannya dalam penciptaan, tidak menyekutukannya dalam ibadah, sudah jelas dalam syariat yang mujma' alaih, yang sudah ijma' menurut ahli sunnah, bahwa siapa yang mati dalam keadaan demikian fala budda lahu min dukhulil jannah, maka mesti dia akan masuk ke dalam surga. Wa in jarat alaihi qabla dzalika anwa'un minal 'adzab wal mihnah, walaupun mungkin berlangsung atasnya sebelum itu berbagai macam azab dan siksaan, mungkin, tapi ujungnya tetap masuk surga kalau tidak syirik. Wa anna man mata 'ala syirki la yadkhulul jannah. Sebaliknya siapa yang mati dalam keadaan di atas kesyirikan, dia tidak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa yukhallad fin nari abadal abadi, dan akan disiksa dalam neraka, masuk dalam neraka abadan, selama-lamanya. Min ghairi inqita'i azab, tanpa terputusnya azab. La tasarrumu amad wala tasarrumu amad, dan tidak berhenti terus menerus. Wa qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi rahimahullah, amma dukhulul musyrik an-nar fa huwa ala umumi. Adapun seorang musyrik masuk neraka, maka itu dijelaskan secara umum. Fayadkhuluha wa yukhallad fiha, maka seorang musyrik akan masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya.
wala farqa fihi bainal kitabiyyi wal yahudiyyi wan nasraniyyi wa baina abadatil awthani wa sairil kafarah. Tidak berbeda antara kitabi. Siapa kitabi? Kitabi Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasrani itu dijuluki ahli kitab atau kitabi. Tidak berbeda apakah dia kitabi ataupun abadatil awthan ataupun penyembah-penyembah berhala, Hindu dan Buddha dan sejenisnya, wasairil kafarah, dan seluruh orang-orang kafir yang lain. Wala farqa 'inda ahli al-haqqi bainal kafir inadan wa ghairihi. Maka mereka semua masuk neraka, kekal di dalamnya. Tidak berbeda apakah kesyirikannya dalam keadaan dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun yang bukan ahlul kitab dari para penyembah berhala. Dan juga tidak berbeda antara orang-orang kafir yang inadan dan juga yang tidak inad. Ada orang kafir yang menentang Islam, ada orang kafir yang tidak menentang Islam. Istilahnya orang kafir yang toleran. Apakah dia di neraka atau di surga? Tetap di neraka, karena dia musyrikun kafir. Walaupun tidak menghalangi kaum muslimin, tidak menyerang kaum muslimin. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha. Juga tidak berbeda seorang musyrik yang masuk neraka ini. Tidak berbeda antara seorang yang berkait dengan Islam ataupun yang tidak berkait dengan Islam. Orang musyrik kafir yang memang tidak mengaku Islam ataupun orang musyrik kafir yang mengaku-ngaku Islam, sama saja. Semuanya di dalam neraka. Tsumma hukima bikufrihi, ketika dia dihukumi kafir, ketika dia dihukumi musyrik dengan syirkul akbar, maka apakah dia mengaku Islam ataupun tidak mengaku Islam, dia tetap dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan tentang para munafiqin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya para munafikin di kerak yang paling bawah dalam neraka. Bijuhdihi ma yakfur bijuhdihi wa ghairi dzalik. Demikian pula tentang juhud, apakah dia juhud yang memang dikafirkan dengan juhudnya dan lain-lainnya. Wa amma dukhulu man mata ghairu musyrikin al jannah. Adapun masuknya seorang yang tidak musyrik ke surga, maka fahuwa maqtu'un lahu bihi, maka dia tergantung keadaannya. Perhatikan, walaupun kalimatnya sama persis, walaupun kalimatnya sama persis dengan kalimat man laqiya dan man laqiya, dua, man laqiya, man laqiya Allah, man laqiya Allah, dua kalimat sama persis. Kemudian yang satu yusyrik, yang ini lam yusyrik. Baik, man laqiya Allah yusyrik bihi syai'an. Yang satu man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an. Yang ini terancam dengan dakhala an-nar. Yang ini mendapatkan kabar gembira, dakhala al-jannah. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan syirik, masuk neraka. Siapa yang bertemu Allah tidak syirik, masuk surga. Tetapi barakallahu fikum, kalau yang dakhala an-nar mutlaqan akan masuk neraka dengan sama semuanya. Apakah musyriknya musyrik yang mengaku Nasrani, Yahudi, ataupun yang tidak, penyembah berhala secara umum, ataupun yang mengaku Islam atau tidak mengaku Islam, dan semuanya dalam neraka dengan dengan secara umum. Tetapi man lam yusyrik, siapa yang tidak syirik, masuk surga. Tidak seperti tadi mutlaqan, tergantung amalannya. Ada yang masuk surga langsung kalau memang orang itu dosa-dosanya diampuni, yang selain syirik. Ada yang masuk surga tetapi diadab lebih dulu karena dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, yang bukan syirik, maka dia diadab lebih dulu baru kemudian masuk dalam jannah. Maka dikatakan adapun dukhul al-jannah
fahuwa maqtu'un lahu bihi, lakin in lam yakun sahibu kabirah, kalau dia bukan sahiba kabirah, mata musirran 'alaiha, yang terus-menerus dalam dosa, maka dakhalal jannah awwalan, maka dia masuk surga secara langsung. Kalau bukan pemilik dosa besar, bukan yang terus-menerus dalam dosa besar, maka dia masuk jannah langsung awalan. Wa in kana sahibu kabirah, kalau dia pemilik dosa besar, mata musirran 'alaiha, yang mati dalam keadaan terus-menerus dalam dosa tersebut, fa huwa tahtal masyiah, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in ufiya anhu dakhalal jannah, kalau dimaafkan oleh Allah maka dia masuk surga langsung awalan. Wa illa, kalau tidak diampuni oleh Allah, tidak dimaafkan, udziba finnar, dia diadab dalam neraka, thumma ukhrija minan nari wa udkhilal jannah, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Tidak sebaliknya, yang masuk neraka tapi baik, maksudnya tidak menyerang Islam, tidak memusuhi Islam, apakah masuk surga dulu kemudian neraka? Tidak. Kalau itu langsung mereka semua neraka. Tetapi kalau yang masuk surga bisa langsung, bisa tidak, tergantung keadaan dosa-dosa mereka. Wa qala ghairuhu iqtasara ala nafyi syirki, kenapa diringkas hanya dengan kalimat tidak syirik? Man laqi Allah lam yusyrik bihi syai'an. Kok ringkas sekali? Pokoknya tidak syirik. Iya. Iqtasara ala dzalik. Beliau alaihi salatu wassalam meringkas dengan ucapan tidak syirik. Listid'aihi tauhid bil iqtida, karena otomatis dia bertauhid. Biqtida, dengan konsekuensi. Kalau tidak syirik berarti bertauhid. Wastid'aihi isbat risalah bil luzum, dan otomatis dia akan berpegang dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bil luzum itu juga sama dengan kemestian secara otomatis. Orang yang tidak syirik otomatis bertauhid. Orang yang bertauhid otomatis beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Idman kadzdzaba Rasulullah, karena orang yang mendustakan para rasul-rasul Allah berarti dia mendustakan Allah. Kalau mendustakan Allah berarti dia musyrik. Perhatikan kenapa kok ringkas sekali. Yang penting tidak syirik. Karena orang yang tidak syirik berarti bertauhid. Otomatis. Kalau orang itu bertauhid berarti dia mengikuti risalah kenabian. Jadi mengikuti Rasulullah SAW. Sebab yang tidak mengikuti risalah kenabian berarti dia rusak tauhidnya. Siapa yang rusak tauhidnya berarti dia jatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Fahuwa kaqaulika, maka ucapan ini sama dengan ucapanmu, man tawadda'a sahhat salatuhu, siapa yang berwudu sah salatnya. Siapa yang berwudu sah salatnya. Kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Kalimat yang benar. Siapa yang berwudu sah salatnya. Tetapi tentunya yang dimaksud salatnya salat yang benar, salat yang ma'a sa'iris syurut, ma'a sa'iris syurut, dengan sekian syarat-syaratnya. Dia berwudu tapi salatnya tanpa ruku, ya enggak sah. Dia berwudu tapi salatnya tanpa qiyam, tanpa sujud, ya tidak sah. Atau tanpa Al-Fatihah, lam yasih. Maka barakallahu fikum, kalimat pertama tadi man tawadda'a sahhat salatuhu, siapa yang berwudu sah salatnya, salatnya. Sebab kalau tanpa sujud, tanpa ruku bukan salat. Baik, harus salat yang benar-benar lengkap syarat-syaratnya. Wal muradu man mata hala kauni mu'minan, ini juga sama, siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, yakni tidak syirik dengan keislaman yang benar. Sebab kalau Islam yang enggak benar, dia jatuh ke dalam syirik pula. Man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajib al-iman bihi, siapa yang mati dalam keadaan dia beriman dengan seluruh apa yang wajib diimani, ijmalan fil ijmali wa tafsilan fi tafsili, yang ringkas dengan yang ringkas dan yang rinci dengan yang rinci, atau yang ringkas diimani secara ringkas, yang rinci diimani secara rinci, maka dia masuk ke dalam jannah. Di kalimat lam yusyrik maknanya siapa yang bertemu Allah dengan tidak syirik, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada seluruh apa yang harus diimani, apakah secara global ataupun secara rinci.
Yang wajib diimani secara global, dia imani secara global. Apa yang wajib diimani secara rinci, dia imani secara rinci. Maka dia dakhalal jannah. Ikhwani fillah azakumullah. Pertanyaannya sekarang, mengapa kalimatnya tadi disebutkan man laqiyallah otomatis mengikuti tauhid? Ini sudah jelas. Tidak syirik berarti bertauhid sudah benar. Tetapi seorang bertauhid mesti mengikuti risalah. Apakah berkait? Siapa yang bertauhid otomatis mengikuti Rasul? Bukankah kalau tidak mengikuti Rasul jatuhnya ke dalam bid'ah, bukan ke dalam syirik? Jelas sekali. Perhatikan baik-baik. Katanya lam yusyrik, otomatis bertauhid. Kalau bertauhid otomatis mengikuti risalah. Padahal mengikuti risalah dengan tauhid sedikit berbeda. Artinya kalau tidak mengikuti risalah bukan tauhid yang rusak, tetapi bid'ahnya. Dia tidak mengikuti Rasul, jatuh ke dalam bid'ah. Jawabannya adalah apa yang disebutkan dalam beberapa ayat tentang orang yang membuat bid'ah tanpa perintah dari Allah, ternyata itu juga dikatakan sebagai kekufuran dan kesyirikan. Contoh ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan am lahum syuraka'u syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat ajaran-ajaran baru ini selain Allah? Apakah mereka memiliki syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihi Allah? Apakah mereka punya sekutu, syuraka? Berarti ketika mereka membuat syariat baru alias bid'ah, membuat ajaran baru alias bid'ah, seakan-akan mereka memiliki Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menyuruhnya, Allah tidak memerintahkannya, tapi mereka seperti Tuhan membuat syariat baru. Disinilah hubungannya antara bid'ah dengan kesyirikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja kebidahan itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ada yang sampai pada kekafiran, ada yang tidak sampai pada kekafiran. Wallahu ta'ala a'lam. Dibahas dalam pembahasannya secara khusus. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.